Halo Sagittarius, bagaimana kabar kamu hari ini Sagittarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita coba kembali general reading lagi untuk kamu para Sagittarius di sana. Kali ini kita akan coba melihat ya ramalan energi dari zodiak Sagittarius di tahun 2025. Ya, dengan tema menguak misteri di balik kesedihan yang telah kalian rasakan di tahun sebelumnya. Ya, mungkin kalian pernah bertanya-tanya kenapa sih gitu ya, kok ujiannya bertubi-tubi gitu ya, kok kesedihannya sedih banget gitu ya, dan pastinya kalian juga mencari jawaban akan atas hal itu ya, atau dibalik misteri itu. Nah, di sini kita juga akan coba menguak ya hal-hal apa yang bisa kalian dapatkan di tahun 2025 ini di balik kesedihan yang telah kalian lalui sebelumnya. Oke, Sagittarius, selalu saya ingatkan di sini. Kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya untuk banyak orang, jadi belum tentu bisa 100% relate ya dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa klaim juga semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya, teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke, kita buka kartu orakelnya sekarang ya. Ada kartu animals. Oke, ada kartu flowers di sini. Yoga, strength. Wah. Oh, maaf. Oke. Ada kartu music. Sedangkan bottom of the deck-nya di sini ada kartu infinite abundance ya. Oke, Sagittarius, seperti apakah pembacaan energi kamu? Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke, kalau saya melihat ya dari tebaran kartu energi kamu, mungkin ya Sagittarius ini di tahun sebelumnya telah begitu banyak mengalami gitu ya, kesedihan, kepedihan ya, atau kepahitan yang benar-benar gimana gitu ya, atau baru-baru ini Sagittarius baru aja mengalami kejatuhan begitu ya teman-teman, yang luar biasa gitu ya, kayak terjatuh yang berulang kali kamu rasakan begitu ya, atau kamu dalam posisi yang saat ini berada pada yang shadow point gitu, posisi yang tidak aman gitu, posisi yang bisa-bisa mungkin kamu merasa bahwa kamu merasa sangat terpuruk gitu sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah untuk Sagittarius yang baru-baru ini sedih gitu. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi kepada kamu? Pasti kamu penasaran kan, kenapa sih Tuhan menguji aku luar biasa gitu. Kenapa? Karena di sini ya, di infinite abundance ini ya, saya lihat akan ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu ya. Ada jalan juga yang akan terbuka untuk kamu. Jadi ada challenge baru nih ya, challenge yang lebih baik lagi gitu. Jadi kamu akan masuk ke fase kehidupan yang lebih beda daripada sebelumnya. Ya, kenapa Tuhan menguji seperti itu, seluar biasa itu? Karena challenge-nya juga lebih luar biasa lagi gitu, dan kamu menjadi orang yang sudah naik grade. Ya, karena di sini ada
dapat saya lihat di sini posisi kamu sudah naik grade gitu ya. Kamu pada posisi di 2025 ini pada posisi yang lebih baik dari sebelumnya, ya, di kehidupan kamu sebelumnya, ya. Dan kamu punya sesuatu yang berbeda di sini secara mungkin finansial gitu. Ya, sebenarnya kartu energi kamu di sini banyak yang berhubungan dengan keuangan. Ya, ada beberapa kartu pentacle di sini. Ya, jadi ada kenaikan mungkin karir, ya, kenaikan income, intinya kenaikan penghasilan, ya, kenaikan kemakmuran hidup kamu. Ya, kamu lebih makmur daripada sebelumnya. Ya, dan di tahun 2025, ya, kenapa kamu mungkin baru-baru ini mengalami, ya, di sini ada animals, ya, ada teman yang bikin kamu sedih, seperti kamu dikhianatin teman, dikecewakan oleh teman, dikecewakan oleh orang yang dekat sekali, yang kamu sayangi. Itu bisa orang tua, bisa pasangan, bisa keluarga, bisa seorang ibu, dan begitulah ya. Jadi banyak terlihat di sini kamu memang baru-baru ini kayak yang kecewa banget dengan orang-orang yang kamu sayangi, dengan orang-orang terdekatnya kamu. Nah, di sini teman-teman, ibarat kata tuh dari sinilah kamu akhirnya, ya, memiliki sesuatu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kamu akhirnya memiliki sesuatu untuk melakukan sesuatu. Itu apa? Oke, hidup aku tidak boleh seperti ini terus gitu. Harus ada sesuatu yang aku raih nih gitu. Jadi memang kenapa di sisi mungkin kamu dikecewakan oleh seseorang, kamu percaya dengan seseorang, memang sangat sedih banget. Ya, kenapa kamu diuji seperti ini gitu ya? Kenapa diuji yang benar-benar kayak kamu tidak mampu gitu, kamu sudah kerja keras tapi kok begini. Ternyata memang, ya, memang ini menjadi kayak rantai, ya, change of event dan will event your life gitu. Sebuah rantai yang akan membuahkan ibarat kata ada impact untuk kamu, ya. Kamu akan punya impact yang lebih besar dari sesuatu ini, dan akhirnya kamu mungkin dari kesedihan itu alih-alihnya kamu malah bekerja keras. Ya, akhirnya kamu mengalihkan kesedihan kamu. Aku harus bekerja keras nih, gitu. Jadi di sini sepertinya Sagittarius ini mengalihkan dirinya untuk bekerja keras, karena dengan bekerja keras dia akan banyak duit dan hidupnya tidak begitu terlalu sedih. Ya, si Sagittarius ya memang seperti itu, gitu ya. Dan hal itu benar sih, ya, menurut saya. Pada saat kita punya uang, pasti kesedihan kita itu tidak berlebihan begitu, karena kita bisa berbelanja gitu, kita bisa beli ini itu, tidak terlalu begitu sengsara lah gitu. Jadi di sini memang di sisi lain Sagittarius memang dihadapkan untuk lebih lebih semangat begitu. Ya, ujian-ujian yang sebelumnya itu akan membuat kamu lebih semangat lagi untuk bisa merubah hidup kamu di masa depan gitu. Dan kamu tahu gitu ya, jika di sini juga banyak sekali dia itu kayak muhasabah gitu ya, merenungi dirinya, ya. Kenapa aku dihadapkan misalnya dengan orang-orang seperti ini di sekitaranku gitu, orang-orang yang selalu mengecewakan aku dan begini begitu. Banyak sekali yang harusnya aku bahagia dengan mereka, malah aku jadi tidak bahagia, mungkin seperti itu. Makanya itu tadi, ya, ada semacam pintu di sini, ya. Jadi memang sebentar lagi akan ada pintu atau fase baru yang akan kamu dapatkan, Sagittarius. Ya, jadi Sagittarius itu akan masuk ke fase baru, ke dunia baru yang berbeda banget gitu dunianya dari sebelumnya. Mungkin ujian-ujian yang kamu dapatkan sebelumnya itu adalah alasan atau ujian yang sebelumnya kamu rasakan itu adalah sebagai simpanan kamu begitu ya, untuk kekuatan
atau untuk kamu bisa atau dengan mampu ya menghadapi ujian-ujian yang lebih berat lagi, karena kan kita ke depan tidak tahu ya seperti apa kehidupan ya, dan kamu ya akan bisa menghadapi dengan tegar, dan akhirnya kamu bisa mengambil hikmahnya dan tidak memusingkan itu. Kamu tidak melihat itu menjadi negatif ya, tetapi akan membuat kamu menjadi lebih dewasa lagi dalam menghadapinya. Karena ujian tidak bisa kita minta ya. Kamu tidak pernah menyakiti orang, tetapi kamu disakiti. Nah, hidup itu seperti itu gitu ya. Kamu tiba-tiba ditipu orang padahal kamu tidak pernah menipu orang. Itu maksudnya apa kok begitu? Padahal kan sebenarnya perbuatan itu atau hidup itu kan seperti apa perbuatan kita, tetapi kadang malah kita tidak pernah melakukan perbuatan itu, tetapi kita malah sering mendapatkan perlakuan yang tidak pernah kita lakukan. Makanya ya banyak orang bilang pada saat orang itu naif gitu ya, hidup itu tidak adil ya, ada istilahnya seperti itu. Dan jikalau kamu menghadapi sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan dan kamu mendapatkan itu, apa maknanya? Ya, ada makna tersembunyi di balik itu, teman-teman. Ya, mungkin dari situ nanti ya kamu diselamatkan dari orang-orang yang mungkin ada sesuatu penyelamatan Tuhan dengan cara itu di masa depan untuk kamu. Ya, dan mungkin pada saat kita menginginkan harta kekayaan yang banyak, contohnya ya kita menginginkan sesuatu yang yang bisa membuat kita berbahagia nih gitu ya, kita pingin misalnya contohnya kita pingin punya kehidupan yang baik ya, kita pengen kehidupan yang makmur ya, jadi orang kan kita pasti memiliki keinginan. Nah, pada saat mungkin di dunia ini ada sistem, saya yakin bahwa dunia ini adalah tersistem gitu. Dan pada saat kamu mengingat sesuatu yang sangat besar, ini loh kamu akan mendapatkan ujian nih gitu, sekian karat gitu. Nah, di saat kamu mendapatkan berlian sekian karat dalam hidup ini, pastinya kamu harus melewati ini gitu. Jadi ada challenge-nya memang untuk bisa mendapatkan berlian ini gitu. Nah, di saat ini mungkin ya si Sagittarius ini gitu ya mendapatkan seperti yang, karena dia harus melalui challenge ini untuk mimpinya, untuk mewujudkan doa-doa kamu gitu. Jadi kenapa kamu harus mengalami hal itu? Itu adalah bentukan atau salah satu jawaban dari doa-doa kamu ya. Jadi teman-teman, semua yang terjadi adalah jawaban dari doa-doa kamu ya. Di sini ada Four of Pentacle, ada Nine of Cups ya. Tahun 2025 ini mimpinya Sagittarius ya, yang sepertinya perkara dari karir atau perkara masa depan dia ya. Di sini ada good news gitu, akan ada berita yang sangat baik nih ya di tahun 2025 ya, berita yang sangat menyenangkan di sini ya, berita mungkin juga keuangan atau berita juga untuk kejayaan Sagittarius ya. Jadi ada berita itu. Jadi saat ini jika kamu mengalami ujian bertubi-tubi ya, kamu harus tahu bahwa itu adalah jawaban dari doa-doa kamu. Doa-doa kamu akan terkabul, tetapi kamu harus melalui prosesnya dulu ya. Jadi lebih dewasalah dalam melihat hidup kamu. Boleh kamu menangis, boleh kamu terpuruk, dan boleh mungkin kamu bertanya kenapa aku ketika tidak melakukan ini ya, tetapi harus mendapatkan ini. Mungkin sudah saatnya kamu tidak menanyakan itu lagi, karena ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Ini adalah jalan untuk memvalidasi bahwa kamu layak mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kamu ya. Sini ada Six of Pentacle ya, untuk bisa mengabulkan doa-doa kamu, memang kamu pesannya di sini harus memperbanyak sedekah ya. Dan sedekahnya di sini apa gitu ya, sedekah itu kan tidak hanya dalam berbentuk uang ya, dan pada saat kamu berkorban itu juga sedekah gitu.
pada saat kamu seolah-olah sama Tuhan diambil kebahagiaan kamu, kesenangan kamu, anggap aja itu sedekah gitu, untuk menebus kebahagiaan yang lebih besar ke depannya. Ya, jadi memang banyak sekali pengorbanan, terlihat banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk Sagittarius di sini. Ya, apa namanya? Jangan pernah meragukan semesta, jangan pernah meragukan keputusan Tuhan lagi, ya, jangan pernah meragukan lagi keputusan dari semesta, ya. Semuanya tersistem dengan sebagaimana mestinya, ya, di luar jangkauan kita gitu, ada yang mengatur hal itu, ya. Jadi yakinlah teman-teman, jangan pernah meragukan sang pengatur alam semesta ini gitu. Pastinya yang mengatur itu kemata. Kenapa semesta itu begitu indah, begitu balance, ya. Matahari kenapa dibikin jauh dari bumi kita, tidak dibuat dekat gitu? Kenapa? Ketika didekatkan pasti kita akan terbakar semua. Kalau misalnya Tuhan menciptakan si semesta aja tersistem seperti ini gitu, kenapa kamu harus meragukan hal-hal yang kecil yang di dalam hidup kamu? Sedangkan yang sebesar seperti semesta dengan planet-planet dan sejagat raya ini, Tuhan bisa mengatur dengan sangat luar biasa. Makanya jangan pernah lagi meragukan keputusan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan mau ngasih sesuatu yang besar. Saat ini kamu sudah mendekati pintu hidup kamu yang baru, hidup kamu yang lebih berjaya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate. Ya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya selanjutnya. Dadah.